Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini Gemini adalah menjemput jodoh. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya jodohmu cepat datang? Nanti kita lihat sesuai sesuai energi dari kartu tarot, sesuai tema kita dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. 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 Kita lihat apa yang terjadi Gemini dengan dirimu. Dan untuk menjemput jodoh, wah, kita lihat ya, apa yang ingin semesta sampaikan. Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu ada justice. Gemini ya, semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa menjemput jodoh, rubah cara pikirmu, hatimu juga ya. Hatimu harus bersih, pikiranmu juga harus yang positif ya. Terkadang kamu itu antara salah satu tidak seimbang. Ini bicara keseimbangan, dimana hatimu dan logikamu juga harus seimbang, menempatkan itu. Kalau memang ada yang mau datang, kamu jangan terlalu logika, akhirnya kesannya sombong, ataupun terlalu berempati, kesannya cengeng, ujung-ujungnya dimanfaatkan. Hati-hati ya. Kenapa saya bilang dimanfaatkan? Ya karena jangan sampai dia hanya mau persinggahan saja. Tidak, jodoh ini kan dalam artian kamu mau menerima mereka untuk datang dalam hidupmu untuk apa gitu. Jangan menerima jodoh untuk hanya mendatangkan malapetaka di mana dia toksik. Berarti kamu menjemput orang yang tidak baik. Makanya saya bilang logika dan perasaanmu tuh harus seimbang. Dimana kamu jangan terlalu sombong karena terlalu berlogika, angkuh. Ya, kesannya sombong, dia nggak nyaman, dia pergi. Ya, orang-orang yang mau datang jodoh, artinya orang-orang kan nggak nyaman. Pertama untuk datang mendekatimu untuk bisa dapat jodoh ini kan dalam artian harus dia nyaman dulu. Bagaimana kalau dia merasa bahwa kamu terlalu berlogika, dia nggak nyaman, dia pergi. Begitupun sama. Ya, kalau kamu terlalu berempati, dia memanfaatkan kamu. Pada saat kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan, dia pergi. Ini harus seimbang, waras. Karena saya lihat di sini ada banyak yang memanfaatkan kamu saja. Kenapa? Karena kamu terlalu memberikan lebih ke dia. Jadi berpikirnya bahwa saya mencintaimu karena bukan dirimu, saya mencintaimu karena ada apanya kamu. Ya, semesta mau sampaikan, kamu harus juga bisa berpikir positif. Yang lama biarlah, artinya gini, kamu jangan melihat dari sisi orang yang masa lalu. Karena saya lihat di sini ada masa lalumu yang mungkin membuatmu sakit hati, kamu tidak bisa move on. Rubah pola pikirmu bahwa orang di dunia ini karakternya tidak semua sama. Semua ada orang baik. Ya. Kamu ini kan masih ada trauma di masa lalu sehingga berpikir bahwa sudah deh saya nggak usah jodoh atau apa deh, ya. Gak usah, biar aja, jodoh di tangan Tuhan. No, Tuhan hanya merestui, jodoh di tangan kamu yang menentukan, kamu yang memilih. Tuhan hanya memberikan nih orang-orang sesuai vibrasimu, dia akan datang, kamu memilih siapa.
Intinya kan seperti gitu. Tuhan mengantarkan sesuai vibrasimu. Kalau kamu vibrasinya jelek, ya orang-orang jelek yang akan datang kepadamu. Kamu pilihlah orang-orang yang jelek itu sesuai yang kamu inginkan. Kalau vibrasimu bagus, semesta akan mendatangkan orang-orang baik kepadamu, dan kamu pilihlah orang-orang baik yang kamu inginkan itu. Sesuai dari hatimu. Ya, berikutnya. Ada the word, ya. Harus bisa berbahagia. Kamu tuh tidak berbahagia, kamu tuh kayak minder. Saya kurang cantik, saya kurang ganteng. Ingat, manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gak usah terlalu berpatokan pada siapapun. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Jangan berpatokan pada orang lain, di mana kamu membandingkan antara dirimu, kekuranganmu, dan kelebihan orang lain. Jangan. Karena orang-orang belum tentu mau seperti gitu. Karakter orang, tipe-tipe orang kan di dunia ini beda-beda. Ada juga yang cantik, tapi mereka cuman ngefans aja. Artis-artis kan gitu. Ya, wah dia cantik, saya suka dia, tapi untuk nikah enggak deh, saya suka, tapi saya untuk nikah kayaknya saya mau yang kayak gini. Ada kan tipe-tipe seperti gitu. Jadi kamu jangan berpikir bahwa harus saya kayak macam cantik kayak siapa gitu, kayak putri siapa gitu, baru banyak orang yang mendatangiku. No, jadilah pribadi yang baik. Jadilah pribadi yang bisa happy di dunia ini. Mencintai diri sendiri dulu, diawali itu. Kalau kamu sudah mencintai diri sendiri, otomatis yang tadi saya bilang, vibrasimu, energimu akan menarik orang-orang yang betul-betul sama, yaitu mereka sudah bahagia dengan diri sendiri. Jadi kalau sudah berbahagia dengan diri sendiri, pasti dia akan memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Ibaratkan kalau kita banyak duit, ya kita sudah happy, pasti kita akan memberi. Pasti kita akan dibilangnya bersedekah, memberi dari kelebihan kita. Tetapi kalau seandainya kita miskin, ini contoh ya, kita bicara keuangan. Kita miskin, ya, pasti kita masih mau menerima, bukan memberi, tapi mau meminta. Jadi sekarang kamu yang harus bisa ciptakan kesadaran bahwa diri saya ini happy, diri saya cantik, diri saya bahagia dengan dirimu dulu, supaya orang-orang yang sesuai vibrasimu yang datang kepadamu. Kalau seandainya kamu vibrasinya masih mengemis cinta, ini contoh ya, mengemis cinta atau mau menerima cinta, baru saya bahagia dari dirinya, ya orang-orang itu juga yang akan meminta cinta dari dirimu. Ya, ujung-ujungnya kamu tidak memberikan sesuai ekspektasi mereka, mereka pergi. Ya, jadi yang semesta mau sampaikan, cintai diri sendiri. Seven of Swords. Tuh, kalau memang sekarang kondisi kamu di kondisi toksik, pergilah. Kalau kamu sekarang ada di kondisi trauma, lepaskan trauma itu. Ini yang tidak bisa, artinya gini, karena kamu memblok diri dengan rasa ketakutanmu itu, akhirnya orang-orang itu tidak bisa masuk ke dalam dirimu atau untuk bisa mengenal kamu lebih jauh. Kenapa kamu menolak mereka? Ya, berteman aja ogah, apalagi mau pacaran. Kenapa? Karena ibaratkan kamu menolak mereka. Jadi semesta mau sampaikan, kalau ada trauma atau luka batin dalam dirimu, sembuhkan dulu. Kalau memang kondisinya kamu sekarang ada di hubungan toksik, kamu harus pergi. Kenapa? Kalau kamu di hubungan toksik, ya kamu itu bukan jodoh namanya, itu penyiksaan. Jodoh itu kan ibaratkan orang yang akan bisa membuat kita bahagia. Tetapi kalau kamu jodoh dengan orang toksik, wah, itu sama saja memanfaatkan. Itu sama saja menyengsarakan. Karena ada beberapa yang bertahan, ya bukan berarti saya suruh kamu cerai ya, itu urusan kamu. Di sini saya cuma bicara tentang jiwa. Dan ini pesan semesta, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan untuk diri sendiri itu dari hati kita, tanpa ada tekanan. Kalau kamu ada tekanan, ya percuma. Contoh, ya, orang tua kamu sudah bilang gini, kapan nikah, atau sahabat kamu, cepat nikah, yang itu udah nikah, itu kan namanya orang toksik. Padahal nikah itu bukan kompetisi. Nikah itu kesiapan diri, kesiapan mental kita. Gak usah dengaran orang-orang toksik itu. Ya kamu yang harus pergi menghindar. Kalau kamu sudah dalam hubungan toksik, itu kalau seandainya lingkungan ya, kalau kamu sudah dalam hubungan toksik dengan contohnya pasangan kamu, ya ada beberapa yang saya lihat di sini belum nikah, tapi sudah pacarannya lama, tapi belum nikah, bahkan udah kawin lagi. Maaf, ini ke realita. Minta hubungan suami istri tapi nggak nikah, itu kan toksik. Ya, bukan berarti saya suruh kamu putus ataupun apapun, no. Itu urusan kamu.
Tapi kalau memang dia betul-betul mencintaimu, berarti pasti dia akan membawamu ke satu hubungan yang jelas. Bukan hanya banyak alasan sana sini. Seperti gitu ya. Jadi kamu yang harus bisa mengambil keputusan untuk dirimu sendiri, ya. Dan selalu berpikir positif. Terkadang kamu berpikirnya negatif. Ya. Tidak usah mendengar kata orang lain. Dengar aja suara hatimu. Terkadang ada yang beberapa yang bilang yang begini, yang ini, yang itu. Gak usah dengar. Kalau memang kamu nggak sesuai dengan kata hatimu. Ingat, kata hati adalah suara dari semesta, suara spirit guide-mu, suara Tuhan. Kamu bisa mendengarnya tidak? Terkadang kamu mendengar suara iblis. Kenapa? Karena hatimu di bawah. Terkadang gini ya, kita tertekan itu baru kita dengar suara hati, itu suara iblis loh. Bagaimana Kak caranya supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Ya pada saat kamu bahagia. Makanya semua keputusan-keputusan yang kamu ambil pada saat kamu lagi bahagia, bukan kondisi tertekan. Ya, tuh karena ada bisikan iblis ataupun suara semesta pun ada di dalam hati. Tetapi lihat dari vibrasinya. Kamu masuk di pintu mana? Kamu ada di circle mana? Makanya orang bilang kalau mengambil keputusan jangan dengan emosi. Karena suara iblis yang didengar. Suara hatimu itu. Tapi kalau memang kamu kondisinya sudah putuskan, oke, saya harus menikah dengan ini, membuka hati dengan yang itu, ya silahkan. Tapi memang saya bilang harus dari pertemanan dulu. Karena kalau pertemanan tuh pasti abadi loh. Kenapa? Karena kamu sudah tahu, nggak ada topeng lagi. Sudah tahu karakternya tuh. Seven of Cups. Mesti bilang pertemanan kan tadi saya bilang. Carilah teman sebanyak mungkin. Supaya kamu tahu karakter si A, si B, si C. Ya, jangan mencari pacar sebanyak mungkin. Konsep itunya beda. Apa ya? Kalau banyak pacar itu kan kesannya murahan. Banyak teman nggak apa-apa. Dan banyak teman kamu sudah tahu, oh orang ini pantas untuk saya, orang ini tidak pantas buat saya. Kalau kita berteman, kita tidak cocok, ya kita tetap berteman. Tetapi kalau kita berpacaran, baru kita tidak cocok, kita putus. Akhirnya ada timbul trauma lagi dalam diri. Jadi semesta mau sampaikan, bertemanlah banyak. Banyak-banyak berteman, bukan banyak pacar. Apa yang dibanggakan dengan banyak pacar kalau putus? Pacarnya cuma 1-2 aja yang positif. Dimana semesta mau banyaklah lingkup pertemanan. Supaya kamu juga bisa tahu karakter manusia-manusia. Kamu banyak belajar dari mereka juga. Begitupun kamu bisa menilai karakter mereka. Sehingga pada saat mereka menginginkan kamu atau kamu menginginkan dia, kamu sudah tahu, oh karakternya kayak gini, tidak ada kepalsuan. Kenapa? Karena kamu sudah tahu. Tinggal membangun chemistry antar dua insan. Membangun chemistry juga itu kan agak sedikit susah karena ego masing-masing. Tetapi kalau karakter ada yang manipulasi, itu kan sangat luar biasa. Sakitnya, ada penipuan. Jadi bertemanlah supaya kamu tahu karakter dia, dia pun tahu karakter kamu. Jangan pada saat sudah pacaran, wah ternyata orangnya begini, wah ternyata orangnya, karena apa? Belum tahu, belum berteman dengan dirinya. Jadi dia masih bertopeng. Jadi kamu kaget. Makanya kebanyakan pasangan tidak langgeng tuh karena gitu. Di awal baik-baik. Ya, karena masih mabuk asmara. Ujung-ujungnya bubar. Kalau berteman kan kita udah tahu, dia cerewet, dia ini, dia begini, dia begitu. Ya sudah, kita udah tahu sifat baik dan buruknya. Tetapi kalau dia menerimamu karena pertemanan, pasti langgeng lama loh. Kenapa? Karena tidak ada dusta, tidak ada topeng. Ya inilah saya, kamu udah kenal saya mau topeng apa? Nggak ada. Kita udah berteman lama, saya pun tahu kamu. Ya. Oke, berikutnya di sini tuh. Ya. Di sini ada Five of Pentacles. Kalau ada orang yang julid ataupun tidak respon kamu, ini entah pasangan, sama ya seperti yang tadi saya bilang di sini ya. Lingkungan ini kan mempengaruhi juga. Kalau memang kamu lingkungannya kurang bagus, jangan di situ. Ya. Yang tadi saya bilang mungkin, wah kamu sudah ya disindir-sindir. Ya. Terus merasa bahwa wah kamu nih tidak baik karena belum punya pacar, belum punya suami, belum punya istri, ataupun mungkin kamu janda atau duda itu, ternyata kamu tuh orang gak beres. Jangan berpikir negatif pada dirimu. Kita gak bisa bilang hidup saya tuh kok begini. Ya,
Ini kan orang toksik. Kamu yang harus berani untuk bisa menghindar. Carilah orang-orang yang se-circle kamu, yang bisa mensupportmu. Ya, bukan hanya seperti anjing menggonggong, memarahimu, ya, ataupun meminta ataupun menuntut, ya. Ini juga ada beberapa, kalau seandainya kamu jadi orang tua, ya, anakmu trauma itu juga tuh kan karena melihat orang tuanya itu sering bertengkar. Makanya kebanyakan ini manusia-manusia zaman now, ya, takut menikah karena dia takut tidak bahagia. Kenapa? Karena dia mengambil gambaran dari sisi orang tuanya yang tidak bahagia. Ada trauma tersendiri yang mana dia sudah dapat teori, praktiknya pun dia dapat. Dimana pada saat dia bercinta dikecewakan. Jadi dia berpikir bahwa ngapain saya menikah, ini contoh ya, kalau mau menikah tapi tidak berbahagia. Jadi contohkanlah yang baik. Kamu harus di circle yang baik. Supaya apa? Virus-virus energi negatif itu hilang dan kamu mendapatkan energi positif yang akan merubah hidupmu. Pola pikir kita itu terbentuk dari circle kita loh. Kalau kita bergaul dengan orang positif, pasti kita akan tertular positifnya. Sama seperti penyakit. Kalau sebaik kita, sesehat kita, tapi kalau kita pergi ke rumah sakit, ya, jangankan kita sakit, apa ya kalau dibilang, auranya aja kayak langsung membuat kita tidak nyaman. Langsung loyo, langsung pusing. Saya nggak tahu ya kalau kalian ya, tetapi kalau saya ke rumah sakit, saya sehat loh. Saya jenguk orang sakit tuh bau obat, pokoknya bau aroma rumah sakit itu udah pusing saya. Ya, makanya sekarang kan rumah sakit itu tidak kayak dulu lagi ya. Sekarang sudah pakai go green, yang mana harus ada alam, ya, harus ada taman supaya orang sakit itu nyaman, senang, hirup udara segar, bukan di dalam hirup obat, hirup ini, hirup itu, ya. Ya sama seperti kamu, harus bisa keluar dari zona toksik atau pikiran-pikiranmu yang toksik sendiri. Dan tuh, ya, ada trauma triparty di sini. Mungkin kamu takut ya, ada kamu diduakan, ya. Ya sudah, biarin aja, yang berlalu biarlah berlalu, nggak usah takut. Anggap aja itu masalah kamu di masa lalu. Yang mana Tuhan, ya, atau semesta mau tunjukkan bahwa ini loh kenyataannya, dia nggak sayang kamu. Kenapa? Kalau dia sayang kamu, dia akan setia sama kamu. Kalau dia tidak sayang kamu, apapun yang akan kamu lakukan, tetap aja dia akan pergi. Dimana ya itu, ada triparty, membuktikan bahwa dia tidak sayang kamu, cintanya palsu. Kenapa kamu harus menangis? Kenapa kamu harus bersedih? Kamu harus senang bahwa tabiatnya kelihatan, terbuka. Tuh, berjuang untuk diri sendiri. Ingat, ya, memperjuangkan cinta itu sama seperti memperjuangkan diri sendiri. Kalau kamu bahagia dengan dirimu, pasti cintamu juga akan up. Selama kamu tidak bahagia, jangankan cintamu, nggak akan up, ya. Cintamu tuh akan sedih terus. Kenapa? Karena itu dari diri sendiri dulu. Contohnya ya, kamu tidak berbahagia dengan si A. Jangan harap langgeng, serius. Karena kita bicara dari hati, berjuang untuk diri sendiri untuk bahagia. Selama kamu berjuang untuk dirimu dan kamu bahagia, ya kamu tidak akan pernah menuntut, sayang kamu harus begini, sayang kamu harus begitu. Kamu pasti sudah dewasa. Dia tahu mana yang apa yang kamu lakukan dan apa yang dia harus lakukan. Ya. Jadi harus berjuang untuk cintamu sendiri dulu, dirimu sendiri dulu harus dibahagiakan. Kalau seandainya tadi ada triparty, berarti dia tidak cocok untukmu. Tuhan tahu bahwa Tuhan menjauhkan orang-orang yang jahat dari dirimu. Jadi sekarang benahi dirimu. Benahi dirimu saja, tugasmu itu. Melayakkan dirimu untuk dicintai. Dimana kamu harus mencintai dulu dirimu. Kamu berkaca, lihat. Kamu nyaman tidak melihat dirimu? Ini sekarang lihat aja dirimu. Kamu berkaca, lihat dirimu. Apa yang kurang pada dirimu, itu yang diperbaiki. Bukan, wah saya kurangnya ini, saya kurangnya langsung down. No, bangkit. Saya harus bisa pakai baju ini. Oke, saya harus bagaimana supaya saya turun jadi dirimu dulu di kaca, lihat. Kalau kamu sudah bahagia melihat dirimu, jaminkan orang pasti senang lihat dirimu. Tapi kalau kamu di kaca banyak kekurangan, ya dirimu aja nggak senang lihat dirimu, apalagi orang lain. Nah itu aja. Karena itu semua terpancar dari diri kita.
Ya, berjuanglah untuk dirimu. Contohnya pola makan, pola hidup baik, makan yang teratur, ya, perawatan, merawat diri. Nggak usah kamu pergi merawat pasanganmu atau apa. Terkadang ini terbolak-balik, kamu merawat pasanganmu, dirimu acak-acakan, mana dia betah. Dia semakin glowing, kamu semakin burik. Padahal uang kamu, padahal kerja keras kamu. Ujung-ujungnya dia pergi dengan yang lain, kamu sakit hati. Wah, saya sudah memberikan ini, saya sudah memberikan itu. Ya salahmu sendiri. Bukan kita bilang egois, tetapi memang seperti gitu. Kalau kita mau dicintai, cintai dulu diri kita. Selama kita bisa mencintai diri kita, pastikan dia akan mencintai kamu. Serius. Kenapa? Karena bicara hati. Ada ibaratkan apa? Chemistry. Ada ketertarikan energi. Yang mana dia akan tetap jatuh hati kepada kamu. Kenapa? Karena kamu memberikan energi positif. Bukan energi negatif. Yang mana kalau ada energi negatif, itu yang membuat dia tidak nyaman dan akhirnya dia yang pergi. Seperti gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Harus ada keseimbangan antara hati dan logika, cintai diri sendiri, keluar dari ketoksikan, selalu mendengar kata hati, banyak persahabatan ya. Circle kamu diperluas untuk bersahabat ya. Jauhkan orang-orang yang julid ya. Mencari circle yang positif yang bisa mendukungmu. Lepaskan dan maafkan orang di masa lalu yang pernah membuatmu sakit hati ya. Maafkan mereka. Dan berjuanglah untuk cintamu, berjuanglah untuk dirimu. Ya, itu yang ingin disampaikan. Jangan lupa penampilan, jangan lupa memperbaiki pola pikir, dan juga jangan lupa memperbaiki lisan. Ya, jadi pola pikir, lisan, dan penampilan itu faktor utama juga untuk bisa orang menilaimu pantas untuk mereka perjuangkan atau tidak. Jadi seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga ke depan lebih baik lagi, saya doakan ya. Semoga ke depan lebih baik lagi dan kamu bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.